Draft gue udah bener tuh, Balmonnya ambil. Tahu nggak? Ini bukan Khalid sama Tamus. Bukan. Bukan offlaner. Bukan. Iya. Gue ngomong Khalid juga buat Rasi. Enggak, gue bukan buat Rasi gue. Ore, salah semua. Salah semua. Oke. Tapi untuk kali ini gue lebih suka ngelihat draftnya Bigatron Iya, Alpha. iya, jujur ya dengan Sylvana yang hadir, apalagi kalau kita ngomongin masalah combo Roger Angela, ini lebih kerat sih untuk di game kali ini. Wah, Lebih kerat emang. Pak, ya. Benar Pak. Karena lebih gue kerat. suka ngelihat bagaimana Alice dirasukin oleh Angela, Pak. Oh. Bukan main kakak Dobat, Bukan ini main. sedotannya, Pak. Sedotannya Sedotannya kuat, semburannya semburannya kenceng. Ser. Si Alice, nah segitu, Pak. Oke, kalau gitu kita bakal langsung saja masuk ke Land of Tide game yang ketiga kali ini. Tim Onyx Esports vs Bigatron bahkan di top lane sana. Boots mengcounter dengan baik atas seorang Ripo. Iya, ini sih bakal benar-benar harus ketemu satu sama lain sih dari awal game biar emang benar-benar memberikan tekanan. Dan kalau misalkan kita ngomongin masalah side laner, satu aja udah unggul di early game, tentu Yep. dia bakal sangat lebih optimal nantinya ketika udah mulai join the team fight. Oke, bahkan di arah bottom lane lihat ceweknya menghujam-hujam dan beras bakal coba untuk farming terlebih dahulu tuh lihat ceweknya galak banget. Sampai KYY harus turun ke arah bottom lane dengan Silipiananya. Silvana, Pak ya. Jadi panjang betul namanya ya. Oke, tapi Boots dapetin satu keadaan berhasil dengan satu buah basic attack-nya. Bisa Oh, loh. Jet kundonya baru 1, 2 dapat. Ya, ditahan. Beda banget sama teman gua kalau main cowok ya. Oke, tapi kali ini ada pergerakan ke arah bottom lane. 3 player dari tim Bigatron bakal berhasil dapetin satu buah gold buff yang masih kecil. Masih kicik, masih early, dan bahkan 30 detik lagi sebelum turtle yang pertama setup dari Sun sudah menuju ke arah top lane. Sementara teman-teman Onyx juga udah mulai men-zoning out. 4 hero. Lili keluar, tapi tidak ada target yang optimal. Oke, Raffi di depan sana. Ini karena combo dari seorang Carmilla dan juga Blazing Duet itu bakal sakit banget, Profesor. Itu damage-nya bakal lebih bener-bener kayak lo nggak bakal nyangka damage-nya sakit itu. Curse of Blazing Duet. Karena itu rasanya kayak ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Bujet Aku dapat. sedang sayangnya. Oke, menuju ke arah turtle terlebih dahulu para pemain dari tim Onyx Esports udah standby. Dan seperti yang udah gue bilang, Rasi bakal coba untuk ngebukanya terlebih dahulu. KYY bakal ngebuka vision supaya tim Onyx udah mulai gentar. Ada Boots juga di depan sana. Duel Dragon sudah keluar. Brats is coming. Lekan Force ke belakang. Langsung ada Blazing Duet keluar ke Retribution ada bite dan seorang Sans. Bahkan cewek kali ini memukul mundur para pemain dari tim Onyx Esports. KYY mundur. Backpot didapatkan. Flicker yang bite dan seorang Boots. What a play from Boots. Again and again dari 3 game. Ini ya untuk Brands-nya berhasil di pick di apa ya di menit-menit pertama selalu 3 game loh. Wow. Ya, ini bisa membuktikan bahwa Brands memang tidak memiliki posisi yang baik ketika setup team fight tadi di arah turtle. Melihat Sans yang dia loncat ke bagian dalam, dia mengamankan Retribution dengan aman. Sementara Brands-nya dia masih berada di area luar. Dan itu bahkan tadi Rainbow di arah top lane sana bakal coba diganggu pergerakan dari seorang Boots Profesor KB. Oh my god, di sini Sans bakal coba farming terlebih dahulu. Nggak berhasil diamanin oleh Sans begitu saja. iya, tadi kalau misalkan untuk melihat dari Sans yang udah kayak gini, dia bakal farming ambil jungle aja. Kalau misalkan dia lihat Kramer, dia bakal ambil, tapi Way of Dragon menyelamatkan nyawa dari Boots di arah top lane. Dan Boots emang agak sedikit sulit sih, karena cowok ini kalau misalkan dia di geng, dia nggak bakal bisa kontes kecuali dia nge-trade dengan Way of Dragon ke arah turret. Ya, Iya. 1 untuk 1 ya. Tapi Driana juga Rasi di sana udah standby. Menuju ke arah seorang Rainbow. Tapi ternyata Ripo menjadi pilihan. Di Karote, Soul Eater terkena trap. Dan Ripo harus mundur dengan Blazing Duet di arah mid lane. KYY nggak berhasil dapetin satu mobil tambahan atas seorang Sans. Tepat waktu di saat dia udah mau menyelesaikan apa yang udah dia mulai yaitu spiralnya. Karena kalau tidak terlambat 1 detik aja. Di bagian sebelah kirinya udah ada Abyssal Arrow yang siap untuk menabrak di bagian atas. Digarukin, dihabisin, shield turretnya bakal di-convert menjadi gold untuk Onyx Esports. Gila sakit banget ya. Drian pakai dari Soul Eater-nya. Itu bukan hanya jiwa doang yang kemakan. Bahkan dari gold turret juga kemakan. Sampai ubun-ubun. Sampai ubun-ubun. Tapi di arah bottom lane, Bras sudah dikeker sama seorang Rainbow. Dan cewek bakal melakukan clear minion saja terlebih dahulu. Dan agak sedikit risky banget kalau dia ngambil cewek atau nge-gank ke arah cewek.
Sementara itu di bagian tengah Rasinya akankah dia masuk ke bagian dalam dan ternyata langsung di spiral seperti itu digulung di swap antigen tapi dia tertangkap juga. KYY-nya memberanikan diri. Imperial Justice ke bagian depan. Alexa Panel Blow udah ada satu lagi di bagian belakang. Blazing Duel langsung memberikan sebuah damage yang begitu mengerikan dan turtle-nya menjadi milik dari Sans. Dibalik ke kanan tapi kali ini Rainbow Zora diri sebelum mau jadi goyang bakal double kill dia bakal seorang cewek. Cewek masih mau lebih, bakal coba bertuju dengan ada blood on tapi ternyata di sini cewek dapat 1 point tapi ternyata gak berhasil. Best berhasil tuh bang. Triple kill dapat karena 1 kali basic attack, 1 kali sabetan ke arah sayap seorang Alice. Bakal menumbangkan dia di bottom lane. 3 orang sekaligus di bagian tengah. Retrinya Silung. Bukan retri kaleng-kaleng ya. Iya, dan bahkan tadi sempat ada satu arrow connect ke arah seorang Rainbow ketika Rainbow-nya keluar dari tubuh seorang Ki. Ini benar-benar jadi kayak gempuran di mana buy one get one dari Onyx Esports benar-benar berhasil. Karena Angela kadang bisa menjadi pedang bermata dua, kadang bisa menjadi cover yang bagus, terkadang dia bisa terpick off karena dia dalam keadaan kena geng. Oke, Yap, buy one get one free promo yang menjelang Ramadan kali ini berhasil diamankan dengan cukup baik. Bahkan Ripo dari top lane sana dengan ada miau-miau yang harus Lucu banget pulang. itu ya. Makasih. Recall-recallnya Ji, bukan lu Ji ya. Oh iya, mohon maaf. Kirain gua. Tapi lihat itemnya Profesor. Iya, bahkan kalau misalkan melihat dari DHS yang udah diamankan oleh Sans ini dia udah bakal join fight aja sih 5 kayak gini. Yes, setuju banget. Tapi dia selalu blessing dua cara Wah, pit lane. solo Dan langsung kill. hilang begitu saja. Langsung ada Ea dikeluarkan oleh para pemain dari tim Solo Onyx Esports. kill. Solo kill yang baik. Itu stacknya 10 harusnya. Iya, Itu dan stacknya baru 10. dan baru hilang. Wow, Medema dan Sans-nya sangat percaya diri di bagian bawah. Benedetta juga free banget untuk bisa mendapatkan seluruh source yang ada di bottom lane. Ingat, Sans itu player Cloud. Yes. Ingat, Sans itu player Cloud dan bahkan dia mendapatkan gelar juara untuk mendapatkan ke arah sana dia menggunakan Cloud-nya, Profesor. Benar. Dan kalau misalkan untuk sekarang zoning di arah bottom lane ini kayaknya 4 lawan 3, bahkan jadi 4 lawan 4. Final flow ke arah belakang, ceweknya coba untuk Gila. masuk untuk ngeganggu dan ngagetin saja kayak alright. Kayak gitu doang. Untuk mengakuti dengan suara landak yang cukup menakutkan para pemain dari tim Bigetron Alpha. Soal landak begitu ya. Oh salah. Aku baru tahu suara landak begitu. Udah pernah lihat landak injek belum? Belum. Marah dia kayak gitu. Dan ternyata Tarto bakal coba diambil dari seorang Sans. Depan sana ada Rasi tertangkap dengan Imperial Justice. Malah ini ada 1-0 untuk tim Rasi. Dan bahkan Sans dengan Blazing Duel ke arah belakang. Defensi terlalu sakit. Memberikan para pemain dari Bigetron Alpha harus mundur Rainbow. Harus itu main begitu saja. Rasi dapetin seorang KYY. Dan 2 player hilang dari para pemain dari Bigetron Alpha. Ini Bencana banget Oji. Udah ada 3 orang yang berhasil dihancurkan oleh Onyx Esports. Sekarang para pebabnya menjadi milik mereka. Mungkin auto turret yang ada di area mid akan dihancurkan juga. Inner turretnya nggak jauh mungkin perbedaannya sekarang. Udah ada Abyssal Roy yang langsung nancap di garuk. Udah ada Oh my god, 2 Dragon yang baik di Sarambus. Lihat, flicker udah digunakan tapi bahkan para pemain dari tim Bigetron Alpha kehilangan lagi 2 player dan Pras yang harus hilang. Teriakan balik dari tim anak-anak Onyx Esports. Suara seperti itu yang kita dengar di dalam arena pertandingan ini. Oke, Waduh. benar-benar luar biasa. Taunting in real life kali ini dikeluarkan oleh tim Onyx Esports yang berhasil di comeback sebelumnya. Iya, sini langsung dibalikan begitu saja. 0-10 bahkan belum ada poin kill, belum pecah telur dari Bigetron Alpha. Dari perbedaan goldnya sudah menuju ke arah 9.000 dan dengan 3 turret yang diamankan kalian dari outernya mungkin akan lebih diinvasi Buset. lagi dan lihat Buset. langsung Enggak mundur. cuma dicongorin gini. Ulang lagi. Dan ini dia bakal ada head to head dari EXP Lane. Boots versus Ripo Pak Pulung. Iya, 5.0 dan juga 5.4 ataupun 5.4 adalah poin-poin yang berhasil didapatkan oleh Ripo dan juga Bos. Sementara kalau untuk kali ini kita kembali lagi dalam pertandingannya. Flying Blood akan berhasil untuk memberikan Matt sebuah perlindungan. Yap, dia berhasil untuk berteleportasi pindah ke dalam inner turret yang dia miliki. Ini benar-benar bisa gue bilang Onyx Esports dia memiliki 2 tanker yang punya 2 sisi. Tapi Ripo bakal di solo pick. Wow. Solo pick off dari seorang Sas Lagi. di arah Soplet. Lagi dan lagi. Ini Cloud-nya mirip banget sama Ranger Mas. Kita lihat permainan yang luar biasa dari seorang Sas. Lala, dan 3 yang dilakukan. Terspot sudah posisi dari KYY. Way of Dragon mengantarkannya ke lembah paling dalam dari Land of Doubt. Dua Dragon yang baik dari seorang Mus benar-benar diarahkan dengan baik. Lihat Sepak Yor langsung dapetin 1 poin tambahan dari tim Onyx Esports. Bahkan Sans dia naruh mirror image di depan sana. Sans masuk lagi, gue kasih 2.000.
Nggak berani. Nggak. Ya, baru pengen gue kasih 2.000 deh. Tambahin dong. Masuk lagi terus gini-gini ya kan. Tapi Suns memilih untuk mendapatkan satu lot yang terhormat di arah bottom lane. Pada pemain dari Cmonic Esports kayaknya kali ini mengungguli dengan 11.000 gold. Iya, Pak. Memiliki poin yang cukup jauh. Bahkan Bigetron Alpha belum berhasil mendapatkan satu turret pun dari Cmonic Esports. Benar, hanya cukup untuk cowok seorang diri membuat perimeter agar ada Balmon, lalu Roger, KYY dengan menggunakan Sylvana yang nggak bisa melewati garis yang udah dia buat. Purple buff kali ini udah mereka amankan, sementara masih ditahan aja oleh Sun untuk bisa mempertahankan dari stacks-nya. Di bagian bawah ada minion nih tahun ini. Disiplin lane seperti ini yang wajib dilakukan oleh masing-masing tim. Bukan begitu seperti itu, Profesor. Iya ini sih kalau sana terulang lagi sih lucu banget sih dari Onyx Jangan Esports. sampai mungkin Masalahnya ya. 0-12 Bisa, loh, mereka bisa udah banget. bisa loh, Lung bisa. Iya, itu bagaimana nanti mereka menyikapi sih dari Benar. Onyx, apakah mereka udah melakukan Tapi evaluasi Udah cepat ini atau harusnya tidak sih? udah sadar sih dari game Nah, yang tapi kedua ada tadi. satu antisipasi dari Onyx Esports yang kenapa ngebuat chance mereka cukup kecil untuk comeback. Apa itu? Ada cewek. Ada cewek. Kenapa aku bilang cewek? Cewek bakal ngebuka jalan BC dengan final blow, Electro Yes. Blow-nya bakal kepleset semua dari tim Bigetron Alpha dan bahkan minionnya juga bakal hilang. Dan kemungkinan besar gak bisa di one strike push oleh para pemain dari tim Bigetron Alpha. Tapi kali ini lihat, udah bakal coba dibuka dengan mirror image di belakang sana. Satu wide inhibitor lagi dapatkan. Blantel udah memilih untuk mundur terlebih dahulu. Mantap bakal coba masuk bersama Sor. Kayaknya dengan Blantel di sebelah sana dan damage cukup besar. Lihat, final blow. Pras dapetin banyak dan Pras 3 harus hilang. Tersisa seorang cewek dan juga Drian. Sasa juga harus coba wave dengan yang baik. 1 poin dari seorang mental. This is it. Onyx Esports berhasil mengamankan 1 poin taman. Seperti yang udah aku bilang. Bener gak? Dia emang tumbang Suns. Yap. Tapi cewek kan yang nyelamatin. Dengan Iya, ada benar, Alexa benar. final blow. Terus tiba-tiba Boots-nya datang, Way of Dragon, dia mengusir pergerakan juga daripada seorang matnya. Sehingga dengan Rainbow di dalamnya tentu tidak akan bisa untuk membersihkan minion dengan cepat. 2-1 untuk Onyx Esports kali ini. Bigetron Alpha sampai puncak klasemen untuk sementara ternyata lagi dan lagi sepertinya harus dilengserkan. Iya, Satu. harus Cuk, dilengserkan. bukanlah tempat yang aman. Udah gua bilang, ini tuh kutukan pucuk. Jangan menyebut kata pucuk. Bukan mungkin. menyebut, jangan menyentuh pucuk. Langsung digeser, Pak. Udah gua bilang Bigetron Ah, ah. sempat megang pucuk, turun. Ah. Turun.